klinis. Dimensi ini menekankan pentingnya intervensi medis yang tepat, seperti pemberian insulin bagi penderita diabetes atau terapi injeksi lain sesuai indikasi klinis. Tindakan medis harus dilakukan berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan profesional agar kondisi tubuh tetap stabil dan terkontrol. Makan. Asupan makanan berfungsi sebagai sumber energi utama tubuh. Pola makan yang dianjurkan adalah 50% sayur dan buah, 25% karbohidrat, nasi alternatif sehat, 25% protein, ikan, daging tanpa lemak. Hindari makanan tinggi lemak jenuh seperti santan berlebihan. Nutrisi seimbang membantu menjaga metabolisme, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Obat, farmakoterapi. Penggunaan obat diperlukan untuk mengendalikan penyakit seperti diabetes, stroke, dan jantung. Prinsipnya, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu. Kepatuhan dalam konsumsi obat sangat menentukan keberhasilan terapi. Gembira, psikologis positif. Kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik. Sikap gembira dapat diwujudkan melalui wajah cerah dan penuh semangat, aktivitas menyenangkan, misalnya karaoke, berkumpul, menghindari stres berlebihan. Emosi positif meningkatkan hormon kebahagiaan dan memperkuat sistem imun. Aktivitas fisik and produktif. Aktivitas fisik seperti berjalan, olahraga ringan, dan kegiatan sehari-hari membantu menjaga kebugaran tubuh. Dalam konteks rumah tangga, interaksi pasangan yang sehat juga menjadi bagian dari keseimbangan kehidupan selama dilakukan dalam batas yang wajar, sehat, dan etis. Santai. Santai berarti memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk rileks tanpa tekanan. Bentuknya, istirahat mental, hobi, rekreasi ringan. Relaksasi membantu menurunkan stres dan menjaga kestabilan emosi. Usaha merupakan bentuk kerja keras dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas mencari nafkah dengan disiplin dan konsisten menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan. Kualitas tidur. Tidur berkualitas berfungsi untuk memperbaiki sel tubuh, menyeimbangkan hormon, memulihkan energi. Termasuk di dalamnya adalah kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagai bagian dari keseimbangan biologis yang mendukung kesehatan fisik dan psikologis. Sosial, interaksi masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Interaksi yang baik dengan lingkungan akan meningkatkan dukungan emosional, memperkuat jaringan sosial, menciptakan kehidupan harmonis. Energi vital menjadi vital mencerminkan kekuatan hidup seseorang meliputi stamina fisik, semangat hidup, keseimbangan fungsi tubuh, termasuk di dalamnya kesehatan tubuh secara menyeluruh yang menunjang aktivitas sehari-hari. Sholat. Sholat wajib dan sunnah menjadi pusat ketenangan batin. Melalui ibadah, hati menjadi tenang, pikiran lebih jernih, hidup lebih terarah. Spiritualitas memberikan makna hidup dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Kesimpulan integratif semoga sukses. Buku ajar, modul, atau penjelasan di poster. Saya jaga bahasanya tetap akademik, jelas, dan aplikatif. Penjelasan dimensi suntik dis. Dimensi ini menekankan pentingnya intervensi medis yang tepat, seperti pemberian insulin bagi penderita diabetes atau terapi injeksi lain sesuai indikasi klinis. Tindakan medis harus dilakukan berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan profesional agar kondisi tubuh tetap stabil dan terkontrol. Makan. Asupan makanan berfungsi sebagai sumber energi utama tubuh. Pola makan yang dianjurkan adalah 50% sayur dan buah, 25% karbohidrat, nasi alternatif sehat, 25% protein, ikan, daging tanpa lemak. Hindari makanan tinggi lemak jenuh seperti santan berlebihan. Nutrisi seimbang membantu menjaga metabolisme, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Obat, farmakoterapi. Penggunaan obat diperlukan untuk mengendalikan penyakit seperti diabetes, stroke, dan jantung. Prinsipnya, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu. Kepatuhan dalam konsumsi obat sangat menentukan keberhasilan terapi. Gembira, psikologis positif. Kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik. Sikap gembira dapat diwujudkan melalui wajah cerah dan penuh semangat, aktivitas menyenangkan, misalnya karaoke, berkumpul, menghindari stres berlebihan. Emosi positif meningkatkan hormon kebahagiaan dan memperkuat sistem imun. Aktivitas fisik and produktif.
Aktivitas fisik seperti berjalan, olahraga ringan, dan kegiatan sehari-hari membantu menjaga kebugaran tubuh. Dalam konteks rumah tangga, interaksi pasangan yang sehat juga menjadi bagian dari keseimbangan kehidupan selama dilakukan dalam batas yang wajar, sehat, dan etis. Santai. S. Santai berarti memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk rileks tanpa tekanan. Bentuknya, istirahat mental, hobi, rekreasi ringan. Relaksasi membantu menurunkan stres dan menjaga kestabilan emosi. Usaha. Usaha merupakan bentuk kerja keras dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas mencari nafkah dengan disiplin dan konsisten menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan. Kualitas tidur. Tidur berkualitas berfungsi untuk memperbaiki sel tubuh, menyeimbangkan hormon, memulihkan energi. Termasuk di dalamnya adalah kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagai bagian dari keseimbangan biologis yang mendukung kesehatan fisik dan psikologis. Sosial, interaksi masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Interaksi yang baik dengan lingkungan akan meningkatkan dukungan emosional, memperkuat jaringan sosial, menciptakan kehidupan harmonis. Energi vital mencerminkan kekuatan hidup seseorang meliputi stamina fisik, semangat hidup, keseimbangan fungsi tubuh, termasuk di dalamnya kesehatan tubuh secara menyeluruh yang menunjang aktivitas sehari-hari. Sholat. Sholat wajib dan sunnah menjadi pusat ketenangan batin. Melalui ibadah, hati menjadi tenang, pikiran lebih jernih, hidup lebih terarah. Spiritualitas memberikan makna hidup dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Kesimpulan integratif semoga sukses.